Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, materi yang akan disampaikan adalah mengenai transaksi dan beban pegawai. Perlu diingat bahwa transaksi dan beban pegawai satu. Belanja dan beban pegawai dibayar melalui surat perintah pencairan dana langsung SP2DLS. 2. Dengan konsep surat perintah pencairan dana langsung SP2DLS, kas disetor oleh Bendaharawan Umum Daerah BUD ke rekening masing-masing pegawai, sehingga tidak melewati Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD. Di sini ada contoh surat dari SP2DLS, adalah tampilannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat lebih dekat ya. Bagian atasnya ada kop suratnya, ada ya, ini sebagai salah satu contohnya saja ya. Kemudian ini ya, ada nomornya, tanggal, kemudian SKPD-nya apa, kemudian dari mana nih. Nah, ini kan jelas dari BUD atau Bendahara Umum Daerah ya. Nah, ini nomornya, tanggal, tahun anggarannya di sini. Nah, ini diperuntukkan untuk siapanya ada ya. Kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak, kemudian nomor rekening banknya, kemudian bank atau pos yang di apa istilahnya juga tercantum ya. Kemudian nah ini diperlukan untuk apa ini ya, keperluannya untuk apa, di situ ada. Nah, ini bagian bawahnya ya, kita ini lebih jelasnya di sini. Nah, di sini SP2D dibayarkan, kemudian jumlah yang dimintanya, kemudian jumlah potongan, kemudian jumlah yang dibayarkannya. Di sini telah ada ini dalam dan ini pengesahannya juga ada ya, kuasa BUD Kasubag begitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada SP2DLS ya. Langsung saja ke contoh 7, kasus 7 ya, yang berhubungan dengan transaksi belanja dan beban pegawai. Di sini kasus 7. Pada tanggal 30 Januari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima SP2DLS untuk belanja pegawai dengan perincian gaji pokok 112 juta rupiah, tunjangan keluarga 7 juta rupiah, tunjangan jabatan 5.600.000 rupiah, jumlahnya 124.600.000 rupiah. Potongan PPh pasal 21, potongan pajak penghasilan pasal 21 oleh Bendahara Umum Daerah sebesar 5%. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Maka dijawab, jurnal finansial pada tanggal 30 Januari 2018, beban gaji dan tunjangan sebesar 124.600.000 rupiah itu sebagai rencana kerja PPKD sebesar 124.600.000 rupiah di kreditnya. Nah, ini mengenai pemotongan itu nanti ya, pemotongan daripada pajak penghasilan pasal 21
nanti dilakukannya oleh BUD, Bendahara Umum Daerah, dicatat oleh PPKD ya. Maka di jurnal pelaksanaan anggarannya tanggal 30 Januari 2018 belanja gaji dan tunjangan itu Rp124.600.000. Nah, di sini ada perubahan SAL, sisa anggaran lebih sebesar Rp124.600.000 di sisi kreditnya. Oke, berlanjut ke transaksi dan jurnal belanja dan beban barang dan jasa. Terdapat dua pendekatan pencatatan di sini ya, transaksi dan jurnal belanja dan beban barang dan jasa. Belanja dan beban barang dan jasa. Itu terdapat dua pendekatan dalam pencatatan. Yang pertama, pendekatan beban, yaitu mencatat beban pada saat pengadaan barang dan jasa serta melakukan penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat adanya kemungkinan saldo barang dan jasa. Selanjutnya, pendekatan aset, yaitu mencatat persediaan pada saat pengadaan barang dan jasa serta melakukan penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat besarnya konsumsi barang dan jasa yang terjadi. Nah, di sini sebagai contoh ada kasus 8. Pada tanggal 5 Februari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan membeli alat tulis kantor sebesar Rp21 juta dengan menggunakan uang persediaan. Maka dicatat di jurnal finansialnya tanggal 5 Februari 2018 itu pendekatan beban nih, beban bahan pakai habis atau di sini ya sebesar Rp21 juta itu pada bendahara di bendahara pengeluaran untuk kreditnya sebesar Rp21 juta. Selanjutnya, pendekatan aset, beban bahan pakai habis atau habis pakai ya, itu sebesar Rp21 juta dan di kreditnya kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp21 juta. Selanjutnya, untuk jurnal pelaksanaan anggaran pada 5 Februari 2018, belanja jasa kantor LRA Rp3.500.000, belanja sewa perlengkapan kantor sebesar Rp700.000, sehingga terjadi perubahan SAL ya, saldo anggaran lebih sebesar Rp4.200.000. Kasus 9. Diandaikan berdasarkan hasil perhitungan fisik pada akhir periode diketahui bahwa persediaan bahan pakai habis yang masih ada di gudang sebesar Rp4.200.000, maka perlu dilakukan penyesuaian. Itu terjadi pada tanggal 9 Februari 2018 ya. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Maka jurnal finansialnya dicatat tanggal 9 Februari 2018. Untuk pendekatan beban, persediaan bahan pakai habis
Rp4.200.000. Beban bahan pakai habis sebesar Rp4.200.000. Pendekatan aset, beban bahan pakai habis sebesar Rp16.800.000. Pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp16.800.000. Nah, di jurnal pelaksanaan anggarannya pada tanggal 9 Februari 2018 tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Oke, nanti ada dilanjut ke video berikutnya, transaksi belanja dan beban hibah dan bantuan sosial itu akan dibahas ya. Nanti ada di video berikutnya. Terima kasih.